Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Wih, ini perspektif 10 mili ini. Gue selalu norak sama white shot ya. Menurut gue white shots itu beautiful banget. Gue suka banget dan seneng banget nge-craft white shot. Ada beberapa equipment yang gue update di tahun ini. Dan mungkin di akhir tahun gue akan update di jurnal kamera dan lensa. Akan gue satuin videonya jadi jurnal kamera dan lensa 2025. Gue bakal update di situ workflow gue tahun ini seperti apa, lensa-lensa yang gue pakai dan equipment-equipment yang gue pakai, karena lumayan banyak yang berubah dalam tahun ini. Di sini gue mau sharing cerita soal pengalaman gue mendirect sebuah commercial Samsung berkolaborasi sama Nona dari 88 Rising. Di sini juga gue bikin seperti sebuah jurnal ya buat gue sendiri supaya gue bisa mempelajari pola pikir gue ketika gue waktu itu mendapat project Samsung gimana sih kemarin, dan ketika gue mendapatkan project Sony itu pola pikir gue seperti apa sih di balik frame by frame-nya, di balik produksinya. Dan ini adalah sebuah jurnal ya buat gue di dalam gue membedah ini satu persatu dan sharing bersama kalian. Kalian bisa melihat step by step, milestone demi milestone kedepannya buat karir gue dan juga ATA juga. Dan ini adalah sebuah pengalaman yang semua partnya seru banget, dan di setiap prosesnya gue bener-bener hidup, bener-bener gue ngerasain ini namanya this is like living my dream. Dari perspektif anak yang suka obsesi sama kamera, kuliah film, dan pelan-pelan akhirnya gue bisa melakukan milestone demi milestone di dalam perjalanan karir gue. Di sini gue akan menceritakan dan apa aja yang gue pelajari dari project ini. Percaya diri itu adalah hal yang gue pelajari benar-benar penting untuk kita punya. Dari setiap project, dari dulu, mau dari project-project kecil, mau project-project event, MV, gue akan selalu mendedikasikan, dan gue berkali-kali juga sih bilang di channel ini bahwa gue selalu 100%, gue selalu give 100% ke dalam project itu. Kalau kalian perhatiin, itu gue selalu kerjainnya one project at a time, atau at most itu 2 or 3 projects at a time. Itu pun udah kayak maksimal banget, karena gue sukanya tuh bener-bener gue perhatiin project ini. Seperti ini adalah sebuah jurnal gue ketika gue bikin MV. Ini adalah seperti jurnal pemikiran gue nih ketika ini. Dulu ketika gue bikin Miselia, itu gue emang lagi pindahan. Habis itu pas gue lagi bikin Daur Hidup, itu juga gue lagi main gencar tuh quarter life crisis, dan project itu datang dan seperti menyelamatkan pemikiran gue soal insecurity. Banyak banget sih project-project yang memang gue tuangkan kisah personal gue dan juga kehidupan gue. Yang gue mau bilang adalah kalian harus percaya diri sama diri kalian dimanapun kalian berada. Kalian lagi bikin apa, kalian harus put 100%. Dan ketika kalian disiplin melakukan itu, gue percaya banget yang namanya disiplin, habis itu kita akan membentuk yang namanya self-respect. Jadi kita akan mulai hormat sama diri kita sendiri. Kita mulai memberi value, oh kita nih lebih dari kita yang sekarang, kita nih lebih. Itu yang sering gue tekanin ke dalam hati gue, kalau gue itu bisa lebih dari yang sekarang. Dari situ muncul perlahan-lahan bagaimana cara kita membawa diri kita sendiri, bagaimana cara kita present ourselves, brand ourselves, dan post our work. Gue selalu berkali-kali bilang ke teman-teman gue, sesama pengkarya, sesama pembuat sesuatu, itu gue encourage banget yang namanya post your work. Dan itu penting banget buat kita sebagai artis gitu ya, untuk kita tuh juga bisa lihat journaling juga. Ini apa aja sih yang kita suka. Contohnya ya, gue from early days, gue langsung men-separate work account gue, account pribadi gue, dan juga account fotografi gue. Karena cinta gue terhadap fotografi dan cinta gue terhadap kerjaan gue ini, karir gue di video ini juga sama gitu ya. Jadi kalau menurut gue ngepost dua-duanya itu di dalam satu account itu sayang gitu. Jadi seperti menganggap remeh satu sama lain. Padahal ini adalah dua entitas yang menurut gue nggak bisa disamain, fotografi dan juga video-video gue, dimana di masing-masing ini gue pengen fokus banget, dan gue bisa melihat nih style gue tuh seperti apa sih di sini, style gue di sini juga seperti apa. Dan itu pelan-pelan bikin kita tuh percaya diri lagi, balik lagi ke awal, percaya diri. Ini style gue, ini warna gue, ini cara gue untuk berbicara, dan ini perspektif gue. Salah satu alasan kenapa gue di-hire di project ini adalah pihak agensi, klien tuh melihat kalau Instagram gue ini seperti orang yang peduli akan karyanya, dan itu tercermin dengan tulus. Karena gue percaya orang yang tulus itu pasti akan sampai, apapun yang kita buat pakai hati itu pasti akan sampai ke hati orang lain. Gue percaya banget sama hal itu, dan gue tulus banget membuat ini semua satu-satu ya. Gue bikinin behind the scene-nya juga, terus gue bener-bener capture frame by frame gimana gue suka membuat stills, dan gue memahami lagi dan mengevaluasi lagi apa sih
sih pacing cerita gue yang salah di sini? Apa sih perbedaannya kalau gue treatmentnya nggak kayak gini di scene ini, seperti itu. Jadi walaupun 100% gue selalu kerahkan ya energi gue dalam waktu dan juga dengan limitasi-limitasi yang ada, tapi gue juga selalu nonton lagi dan juga memahami lagi setiap karya gue tuh apa kurangnya dan apa lagi yang bisa gue improve. Jadi benar-benar nggak ada waktu yang terbuang, nggak ada satupun waktu di masa lalu yang terbuang sampai ke titik sekarang. Jadi ini hal yang baru banget gue rasain dan gue pelan-pelan sadarin. Karena sebenarnya kita tuh di hidup ini kita tuh seperti naik tangga gitu ya, pelan-pelan. Kadang-kadang kita di step 1, di step 2, habis itu kita jatuh lagi. Habis itu kita ke step 1, ke step 2. Nggak bisa gitu tiba-tiba kita ke step 5. Belum waktunya gitu. Karena gue percaya ketika kita udah siap dan kita udah self-respect, kita udah menyamai sama skill kita, itu pasti masa itu dan kesempatan itu pasti akan datang. Gue percaya akan hal itu. Dan kita jangan pernah berdiam diri gitu ya. Dan bukannya kerjanya cuma kita menunggu doang kesempatan itu akan datang, tapi ya dimana ada waktu luang atau waktu untuk kita menunggu kesempatan itu ya dipakai untuk belajar, dipakai untuk mengenali dunia ini tuh seperti apa gitu. Mungkin ada alasannya ya kenapa direktur-direktur yang terkenal dan benar-benar udah paham banget craftnya, dan juga orang-orang ya di karir-karir lain sebenarnya di umur 30-an lebih atau 40-an lebih, 50-an lebih, itu kenapa ya? Karena mereka sudah hidup, mereka sudah menjalani kehidupan gitu ya, mereka sudah terbanting kiri dan kanan. Anyway, sebelum lebih jauh lagi, intinya adalah gue encourage kalian untuk selalu percaya diri apapun itu yang kita lakukan. Gue dari dulu satu foto pun benar-benar gue rasanya tuh kayak tiap area tuh gue pasti menempatkan hati gue di dalamnya. Dan soal posting juga menurut gue penting banget, selain ngepost itu nge-curate, karena lebih penting apa yang kita putuskan untuk tidak kita post, itu juga penting banget untuk kita curate. Sebenarnya ada sih tipsnya, yaitu simple banget. Rasanya bener gak untuk ini diupload? Kita harus pelan-pelan peka sama kesukaan kita, kapan kita nggak suka. Kesadaran akan dua hal ini itu ternyata penting banget ya untuk kita sadari kapan waktunya gue suka, kapan waktunya gue ini this is the right time. Why this is the right time? Itu yang harus kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Why is this the right color for me? Why this is the right frame for me? Itu sih hal-hal seperti itu yang perlu kita pertajam dan perlu kita mengenali diri kita sendiri. Karena perjalanan karir ini bukan cuman ke orang lain ya, tapi ternyata perjalanan balik lagi ke diri kita sendiri, mengenali diri kita sendiri dan bagaimana kita tuh pede dari dalam diri. Bukan pede kita pura-pura aja pede gitu, kita gesturnya kayak pakai kacamata hitam terus berdirinya kayak orang songong gitu ya, dan malah kadang-kadang orangnya seperti itu, orang yang paling insecure. Nah itu yang paling penting adalah pede dari dalam diri sendiri. Pede dari dalam diri sendiri itu datangnya dari mana? Dari self discipline. Ketika kita hormat sama diri kita sendiri, ketika muncul self respect, kita keluar pun akan memancarkan aura yang seperti itu, yang pede. PD ini juga suatu hal yang penting banget untuk director miliki, karena semuanya mengacunya ke director, semuanya di set, di pre-pro, semuanya melihatnya dan ACC-nya ke director. Jadi director harus tahu ini ember mau warna apa ya, ini meja mau warna apa ya, ini keseluruhannya warna apa, soundnya seperti apa, itu semuanya harus tahu. Gue bukan orang yang paling tahu dan paling teoritis mengenai director di sini, juga masih sangat belajar, tapi ini adalah hal-hal yang pelan-pelan gue pelajarin, pengalaman yang gue pelajarin kalau penting banget untuk detail dan juga tahu semuanya. Bukan tahu semuanya sih, kita kan punya kayak each of department gitu ya, dan juga respect their craft and work, dan mempelajari mereka tuh seperti apa cara kerjanya dan kerjanya seperti apa. Tapi kita harus punya arahan yang jelas, statementnya apa yang kita benar-benar peduli dan apa yang kita tekankan banget di dalam project by project. Yang paling penting fokus juga sih. Banyak juga orang di luar sana yang tergoda mau menjalankan ini, mau menjalankan itu, dan akhirnya menyita waktunya, dan juga project-project yang tepat juga penting banget ya untuk dipilih. Apakah ini deserve my time? Apakah ini deserve my burnout? Kalau misalkan projectnya itu akan melelahkan, itu sih hal-hal yang gue pelajarin. Di sini gue langsung aja mau nunjukin iklan dari Samsung X Nona Unfold Power Flip the Norm. Check it out. We don't follow trends, we start them. Berani beda, ciptain arah baru. Look how sleek we move. Power selalu dalam genggaman. Bisa mengubah segalanya. Unfold power, flip the norm. Oke, yang barusan gue tunjukin itu adalah video director's cut. Dan sekarang gue akan nunjukin video iklan aslinya yang kita deliver ke klien itu seperti apa. We don't follow trends, we start them. Hey Gemini, bikin summer outfit kita jadi spotlight. Berani beda, play it our way. Ciptain arah baru,
Look how sleek we move. Ada ide suruh summer fun di pantai? Power selalu dalam genggaman. Dan bisa mengubah segalanya. Unfold power, flip the norm. Dan penting banget ya, gue encourage untuk kalian director-director atau yang mau nanti suatu saat akan jadi director, itu penting banget dari sekarang kalian membuat yang namanya dear cut. Video apapun itu, mau video event, mau video kalian, itu semuanya, atau video recap kehidupan kalian, itu kalian bikin dear cut dalam bentuk teaser. Karena itu hal yang gue lakukan selalu dari dulu. Gue selalu bikin, gue ulang tahun, gue bikin kayak semacam teaser ya gitu, dan itu namanya dear cut. Itu hal yang lo mau present dan ini vision kalian. Traveling video, gue selalu gini ya, gue bikin traveling video kan dulu panjang 4 menit, 5 menit, terus gue bikin teasernya di Instagram, dan teaser itu adalah rangkuman, summary, apa aja yang bagus di dalam situ, dan itu semacam dear cut sih. Dan jadi gue udah lumayan paham dalam membuat dear cut itu apa aja sih yang gue suka, cara cuttingnya seperti apa, soundnya seperti apa, seperti itu sih. Sound sih yang gue banyak banget ya gue kutak-kutik di dear cutnya kalau kalian perhatiin tadi, karena memang gue spesifik banget soal sound design dan juga cara-cara suatu scene itu pindah ke scene lainnya, dan itu adalah suatu style yang gue pahami tentang diri gue sendiri juga. Nah, dear cut ini kan penting banget ya ketika kita upload. Oh, orang-orang jadi tahu nih, ini vision kita, dan ini style kita, dan ini kesukaan kita. Dan ketika kalian ngepost itu terus, jadi orang akan aware style kalian itu seperti apa. Dan ini pentingnya lagi, balik lagi ke postingan, balik lagi ke brandingan kalian secara online. Penting banget untuk kita tuh only share what we love. Jadi orang tuh nggak hire kita kebingungan. Kita tuh hanya iming-iming sebagai videographer aja nggak ya yang bisa di direct mau kemana, mau ngapain gitu. Enggak, kita tuh punya vision sendiri, kita punya style sendiri. Karena menurut gue sebagai artis itu adalah salah satu alasan kenapa kita penting banget untuk ada. Karena kita ada bukan sekedar sebagai job description kita doang, sebagai director doang, tapi kita punya suara. Suaranya itu seperti apa ya, dari hal-hal yang kita sukai, perspektif kita seperti apa. Lagi-lagi gue bukan orang yang paling mengerti soal ini hanyalah hal-hal yang gue pelajarin seiring pengalaman gue berkarya, dan juga selama ini gue udah menekuni dan fokus di bidang gue selama 6 tahun berarti, dari 2019 sejak gue lulus. Ya, gue senang banget di project ini juga. Agency dan klien dan semuanya tuh good vibes banget. Mereka mau dari awal langsung video ini harus ada hawa Ivannya gitu. Gue mau cerita lagi soal pre-productionnya. Dari pre-productionnya itu gue cuma punya sehari ya. Dari job confirmation itu gue cuma punya sehari untuk membuat creative deck, treatmentnya seperti apa itu gue cuma punya sehari untuk maksimalin itu semua. Karena gue udah ada jadwal waktu mau naik gunung perahu. Jadi itu memang responsibility gue, dan gue deliver, dan gue senang banget sih sebenarnya sama konsep gue di video ini yang nanti gue akan jelaskan di frame by frame. Ya, ini maksud gua bertahun-tahun self discipline untuk kita tuh setiap hari tuh honing our craft. Dan di sini pentingnya ya. Jadi dalam sehari itu diuji tuh, kita disiplin gak nih selama ini? Kita udah bisa belum bikin pitch deck yang benar? Kita udah bisa belum mengetahui referensi-referensi yang gue suka tuh seperti apa? Itu diuji di sini. Ini yang gua maksud kalau kita belum waktunya, itu memang belum waktunya. Itu sih yang gua maksud. Kalau kita harus siap dulu, pelan-pelan mental kita juga harus siap. Dulu gua event videographer gitu ya. Gue selalu nge-treat diri gua tuh gue negatif. Gue memang dari dalam diri gua adalah gue sukanya hal-hal yang ada storyline-nya, dan juga gue dari dalam diri gue memang suka warna-warna yang bagus gitu. Jadi gue menempatkan diri gue di atas diri gue pada seharusnya. Oh, di sini adalah project pertama di mana gue hanya menjadi sebagai director. Biasa kan gue jadi director, jadi DP, dan jadi editor. Tapi di sini adalah project pertama di mana gue ngedirect only, dan semua divisi lainnya tuh diisi oleh orang-orang industri periklanan yang udah lebih senior daripada gue, dan juga mereka semua nih top tier lah gitu. Dan gue benar-benar seneng banget, semua gue respect banget sama their craft and their work ethics. Itu benar-benar inspire gue banget di dalam project ini. Untuk produksinya sendiri itu kita produksi 1 hari 10 jam itu ya. Talentnya ada maksimal working hour, dan kita harus respect itu. Jadi kita harus buru-buru banget. Kita ada 40 shot. Board gue bikin ada board 40 shot, dan 40-40-nya itu lumayan banyak, lumayan pack banget schedule-nya. Jadi benar-benar kalau ada satu kesalahan di atas itu bakal ngefek ke schedule lainnya. Makanya pas syuting harus hati-hati banget. Pagi-pagi gue datang ke set, gue bersyukur banget itu di hari itu benar-benar dianugerahi oleh cahaya matahari yang sangat cerah hari itu. Langitnya benar-benar clear, blue sky, nggak ada awan satupun. Dan itu gue benar-benar langsung nafas panjang sih, langsung lega. Karena gue takut banget hujan, karena itu hari 70% shot video ini adalah outdoor, dan itu benar-benar harus cerah banget. Karena ini
kan mau ngomongin summer ya, nggak mungkin gitu mau ngomongin summer tapi langitnya mendung. Meskipun bisa di online nantinya, cuman kayak gue ragu bisa mendapatkan efek yang sama daripada cerah gitu. Dan itu karena itu ngaruh kan ke semua muanya. Terus kita langsung eksekusi shot drone waktu itu di awal langsung shot drone-nya ngasih lihat pantai, dan gue langsung wah gila, ini shot pertama langsung set the tone for the video banget. Gue senang banget sih. Kita ambil dari beberapa sisi, cuman ujung-ujungnya kan cuman satu doang yang di board gue. Itu untuk di match cut nantinya dari kamera HP ke roda. Challenge lainnya ya, gue inget juga ada satu scene di mana pantai itu ada kayak semacam art set gitu, balok-balok warna-warni, dan itu lumayan membutuhkan waktu yang lama karena balok-baloknya kan itu pantai, jadi anginnya kencang banget, jadi tim artnya harus menyangga-nyangga itu dengan banyak batu, dan itu mulai makan lumayan banyak waktu. Dan ada waktu di mana kita buru-buru banget untuk ngejar banyak shot. Jadi karena waktu gue juga pegang kamera kecil, jadi karena terbatas juga ya, karena kita syuting pakai kamera besar, dan memang kamera besar itu gambarnya image quality-nya bagus banget. Tapi drawdown-nya adalah waktu syutingnya dan juga preparation untuk menyita waktu lebih lama. Jadi jaga-jaga, untung gue juga ada kamera kecil, jadi gue bisa bener-bener run and gun langsung aja gitu ya, ngedirect talent langsung dan juga langsung lari-larian, sembari tim yang lain tuh nge-setup untuk shot produk yang lain tuh. Jadi itu lumayan menghemat waktu dan sangat-sangat terbantu di situ. Dan gue bersyukur banget sama kemampuan gue untuk ngedirect talent on set dengan tangan lain gue dalam memegang kamera. Itu adalah sebuah skill yang gue bertahun-tahun ini gue selalu menggunakan itu. Gue selalu sambil kamera di tangan gue sambil ngobrol sama talentnya dan bagaimana membuat mereka nyaman, berlari-larian kesana kemari, tersenyum hahaha gitu. Dan ketika gue shot orang, gue suka banget sih shot-shot handheld dan juga shot-shot orang berlarian, lari-larian lepas gitu dengan bebas. Itu gue bisa bilang gue suka melakukannya, dan bertahun-tahun selama ini tuh gue sering banget ada di kejadian-kejadian seperti ini. Itu membuat gue siap, lagi-lagi memang sudah waktunya untuk gue melakukan kesempatan ini. Jadi ke saat itu juga gue bisa deliver the emotion di dalam frame-frame-nya. Dan juga donanya sendiri itu juga udah seru-seru banget sih. Mereka memang ketawa tiwi dan juga bercanda satu sama lain, itu memang lucu banget. Jadi gue juga nggak terlalu berandil banyak, gue cuman standby kamera dan shoot mereka aja gitu, dan mereka cuma bercanda satu sama lain. Gue cuma bilang just be yourself, dan ya lari aja lepas gitu di pantai, lempar balon satu sama lain. Dan skill untuk membuat talent nyaman dan juga bagaimana cara kita berdiri dan cara kita menggerakkan kamera itu penting untuk emotional subconscious mereka ya gitu. Kayak kitanya kaku dan tegang gitu, mungkin mereka juga jadi kayak berlarinya gimana. Tapi kan dibanding kitanya santai, walaupun waktunya sangat terburu-buru banget ya, itu langitnya juga udah mulai gelap. Tapi langit sore itu ya ampun, langit itu adalah hal yang mau bertahun-tahun kita hidup di dunia ini, tapi ketika lihat langit sunset itu memang gak akan pernah sama dan gak akan pernah bosan ya. Bagus banget. Kita memang jadi manusia harus selalu sering ya terkesima karena hal-hal yang sederhana. Itu gimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sederhana sih menurut gue. Ya sambil gue terkesima lihat langit sore itu, sebenarnya lagi panik juga dalam hatinya sambil nge-shoot. Dan untungnya shot-shot juga udah kelar. Scene sunset di pantai itu kita langsung buru-buru berpindah ke living room. Di situ living roomnya udah kita set seperti pagi hari yang terang, dan kita shot beberapa shot tuh, dan akhirnya rap juga di sana. Seru banget syutingnya sama mereka ini. Walaupun orang-orangnya gue baru-baru kenal, tapi gue udah bisa membayangkan mereka punya work ethics yang sangat tinggi, dan mereka juga orang-orang yang respect sama diri mereka sendiri satu sama lain. Dan gue suka banget berada di environment kerja yang positif seperti ini. Semua proses post-pro juga dilakukan terpisah. Jadi benar-benar kita tuh setiap satu hari itu benar-benar buat mikirin offline editingnya aja. Offline editing sama yang namanya Ruby Senjaya ini juga seorang offline editor yang udah tersohor banget lah di industri. Dia udah bikin banyak banget iklan. Habis itu kita grading juga sehari itu sama Ibnu Fajar. Itu dia owner dari Above Space. Itu juga coloringnya top notch yang benar-benar deep, dan juga benar-benar yang nggak main-main gitu ya, nyamain warna produk yang spesifik gitu ya, benar-benar down to the most detail part. Online juga sama Mas Niki di line up tuh, sama Mbak Gaby juga. Mereka online-nya tuh luar biasa banget ya. Mereka bisa nge-onlinein. Ini yang gue bikin terkesima banget. Kita kan drone shot itu ngelewatin pohon-pohonnya tuh ada tiang-tiangnya, dan di next review itu tiang-tiangnya udah hilang gitu magic, dan terjadinya sangat cepat. Bukan cuman shot drone itu doang, tapi dari kaca juga kita bisa lihat tadinya ada tripod pohon itu hilang semua. Dan itu hal yang detail banget yang gue apresiasi dari semua orang ini yang gue kerja bareng di sini, dan gue grateful banget bisa ketemu sama mereka semua. Habis itu sound juga di Stereogenic itu juga kita ngulik soundnya banget ya, sound effect-nya. Ya di sini gue juga grateful ya bisa pakai salah satu lagunya Nona, yaitu Shoot, dan dipakai untuk commercial ini. Kita bikin soundnya juga semuanya, sound effect-nya final mix supaya rapi, tidak ada yang picking, dan juga semua soundnya juga terdeliver dengan rapi dan bagus. Oke, langsung aja kita frame by frame kita bakal lihat iklannya. Dan di sini statement gue adalah energy of summer, dimana di setiap shotnya gue benar-benar pengen kerasa ada energy of summer, dimana handheld movement atau gerakan-gerakan konfeti atau match cut. Dan di situ gue pengen selipin teknologi shot cepat, dynamic gitu. Seperti di awal gue kasih pusaran angin itu.
itu adalah hit bahwa ada Gemini AI ini yang menjadi teknologi yang sangat cepat. Jadi gue pengen awali iklan ini dengan hal yang sangat cepat gitu, boom gitu, dengan putaran itu yang sebenarnya di dalam real life-nya adalah kipas kecil yang nggak gitu kelihatan. Itu menurut gue adalah sebuah nice touch dan nice treatment buat mengawali iklan ini. Di setiap scene-nya juga gue kreasikan warnanya, color scheme-nya gue pengen warm, warna-warnanya bagaimana rasanya sunset, bagaimana rasanya summer yang selalu sunset dan selalu warm, selalu hangat, panas, berlarian, pasir pantai dengan keringat bercucuran, dengan banyak sekali tekstur-tekstur pasir lah, konfeti, cahaya matahari. Itu benar-benar pengen gue rekam dan gue abadikan di iklan ini. Tuh, disandingkan dengan teknologi dari Samsung. Kita langsung mulai aja ke iklannya. Ya, jadi gue punya ide di mana kita akan gabungkan shot zoom, karena gue suka banget ya zoom yang kasar gitu. Jadi ini yang gue bilang tadi ya, tuh mereka lagi bersantai di living room, tiba-tiba kameranya suddenly zoom gitu, kenceng banget. Set, kita cut ke prop lens, masuk, HP-nya tuh diambil dari antara majalah. Di sini kita juga pengen nge-feature betapa tipisnya. Gue juga kaget banget ya. Ini HP tuh benar-benar tipis banget gitu. Dan kita bisa selipin dia di antara majalah sambil kita ikutin pakai prop lens. Terus diambil, ini juga highlighting the new Galaxy Flip. And then mereka lagi selfie-selfie. Di sini konfeti lagi turun sebagai subconscious, dimana hal-hal meriah itu selalu terjadi ketika summer. Ketika kita dengar kata summer tuh apa sih yang kita ingat adalah party, kita ingat kemeriahannya hidup, bagaimana hal yang biasa tuh bisa jadi luar biasa. Itu summer menurut perspektif gua. Dan konfeti ini jatuh, flashnya ada efek ya. Ketika di shot juga konfeti ada yang ke reverse, ada yang ke atas, dan menurut gua itu beautiful juga cuttingannya. And then next shotnya Shash berlari sambil megang Galaxy Flip-nya, sambil kita mau nge-highlight kalau ini bisa ngerekam kayak handycam gitu. Gue sebenarnya mikir, anjir gue juga pengen lagi ngerekam momen teman-teman gue kayak gesture handycam gitu, kan pasti beda banget ya sama gesture kita lagi pegang HP biasa gini kan. Orang langsung ngerasa kalau ini konten banget, sedangkan kalau handycam tuh kayak emang lagi mau mengabadikan momen aja gitu. Di sini kita masuk ke close up kameranya yang bakal di match cut sama roda fan yang akan mereka travel with. Menurut gue ini juga suatu treatment yang seru banget di eksekusinya. Ciptain arah baru. Bagaimana kita nyatuin sound effect dan juga komposisi dari drone shot ini, kita harus ngikutin bener-bener banget si roda itu ketika berjalan dengan telefoto dan drone yang bergerak tuh ya sambil barengan sama fan-nya dengan kecepatan yang sama. Habis itu wide shot dari suasana pantai ini. Nah ini nih shot yang di clear up, tadinya ada tripod-tripod di samping-samping pohon-pohon ini, dan sekarang udah bener-bener gone. Tersisa hanya pantai sunset itu, dan itu bener-bener memang perasaan yang pengen kita berikan. Di sini ada aktor yang lagi lihat keluar, wah gitu. Dan ini menurut gue shot yang penting banget ya untuk kita kasih lihat hembusan angin ketika summer, the wind breeze itu tuh penting banget. Langit birunya lagi kan. Di sini waktu kita syuting gila grateful banget sih, cuacanya benar-benar bagus banget. Dan mereka di dalam mobil juga terus seru bareng. Terus mereka berlarian, pennya di tangan ke instalasi ini. Mereka berlari ke sana kemari, dan ini adalah shot-shot yang semuanya gue shoot dengan kamera kecil. Kamera satu lagi kan Alexa Mini LF, dan ini yang gue pakai di sini adalah A7R5. Di sini gue shot-shot nih mereka semua satu-satu, beauty shot. Habis itu kita juga bikin rigging tuh buat shot yang HP ikutan ngeflip gitu. Itu juga adalah salah satu treatment ya, supaya ngikutin HP-nya pas dia lagi ke flip. Habis itu Baila taruh HP-nya di atas batu dan mereka lagi bikin dance scene di sini. Dance-nya semuanya spontan aja gitu ya, dan mereka come up with this cuci-cuci, jemur-jemur. Itu lucu banget waktu kita melakukannya. Mereka memang pribadi yang colorful banget dan seru banget, dan bener-bener memang summer tuh tergambarkan oleh masing-masing dari personil Nona ini menurut gua. Akhirnya kita lempar-lemparan balon air. Nah di sini kita juga pengen nge-highlight feature-nya bahwa si Galaxy Flip ini tuh tahan air, tahan dilempar air dan kena air itu aman-aman aja. Nah di sini ke deliver dari mereka lempar-lemparan air dan nggak sengaja kena ke HP-nya. Akhirnya mereka pulang, kita kasih back shot dulu. Mereka tenang, lihat ke belakang, lihat kayak ngelihat ke memori-memorinya mereka. Balik di mobil lagi dan kita kasih lihat fan-nya lagi, ngasih shot kayak flip ke belakang gitu. Karena gue merasa kita tuh butuh end shot yang benar-benar kena banget, yang benar-benar kayak ngebungkus ini jadi satu kesatuan, flip the norm. Jadi itu aja teman-teman, cerita pengalaman gue ngedirect iklan Samsung bareng Nona di kesempatan kali ini, yang merupakan kesempatan yang benar-benar gue syukurin dan gue grateful banget, dan gue benar-benar hadir dan hidup di setiap prosesnya. Dan gue seneng banget ketemu orang-orang yang benar-benar berbakat banget dalam membantu gue melaksanakan visi gue di iklan ini. Seru banget, dan semoga kalian bisa mendapatkan sesuatu dari video jurnal gue ini. Alright, thank you for watching, see you next time.